Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andi Aziz akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan 1. Fadlan Adriantama nomor 13, 2. Hamidah Malihatun Nikmah nomor urut 14, 3. Indri Listiani nomor urut 15, 4. Irma Ayu Nur Hidayah nomor urut 16. Pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz adalah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, seorang mantan perwira KNIL yang berusaha untuk mempertahankan keadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Aziz, para perwira APRIS atau ABRI dari kalangan mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didampingi oleh pemerintah. Latar belakang kesimpulan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Kata ini ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT, sebab menurut Andi Aziz pemerintahan adalah datang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Padang, Makassar pada 5 April 1950. Diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-feodal dan yang anti-feodal, sehingga pada 5 April 1950 pemerintahan Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-feodal. Akhirnya masyarakat yang pro-feodal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Kesimpulan latar belakang menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bebas KNIL saja. Menentang campur tangan pasukan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Tujuan pemberontakan Andi Aziz. Tujuan pemberontakan adalah untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Dalam aksinya, Andi Aziz tidak bergerak sendiri, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid II dalam pemberontakan APRA dan Belanda. Andi Aziz ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Soemuki sebagai tokoh politik dan Sukawati selaku presiden. Upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. 1. Membuat ultimatum agar Andi Aziz menyerahkan diri. 2. Mengirimkan KRI Hang Tuah ke Makassar untuk melawan pemberontakan. 3. Mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kaliwarang. 4. Menangkap Andi Aziz setelah dia datang ke Jakarta. Nasib negara Indonesia Timur. 1. Ir PD Diabri, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur saat itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. 2. Ir Putuhena diangkat menggantikan Ir Diabri. Dia adalah sosok yang pro-republik. 3. Sukawati, wakil negara Indonesia Timur.
pada tanggal 21 April 1950 mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia bergabung dengan Republik Indonesia. Dampak dari pemberontakan Andi Aziz. Dampak positif. 1. Persatuan dan kesatuan NKRI semakin kuat karena wilayah yang bergejolak di daerah Andi Aziz berhasil bersatu dan damai lagi di dalam wilayah NKRI. Dampak negatif. Stabilitas terganggu dan semakin bergejolak ketika terjadi pemberontakan. 2. Akan menimbulkan trauma khusus pada daerah pemberontakan. Hikmah dibalik pemberontakan Andi Aziz bahwa selama kita hidup di dunia ini, jangan terlalu percaya dengan apa yang orang lain katakan, karena belum tentu apa yang dikatakan mengajak kita ke jalan yang benar, malah bisa jadi membawa kita ke jalan yang tidak benar. Oleh karena itu, lebih baik kita percaya pada diri sendiri dan hati kita sendiri, dan berhati-hatilah dalam mempercayai orang lain. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.